Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pagi yang baru ini, kita kembali mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kita membaca tadi bahwa Tuhan akan membangunkan kembali pondok Daud. Apa arti dari pondok Daud? Dan apa yang ada di dalamnya? Pondok Daud atau kemah Daud atau tabernakel Daud adalah nama yang diberikan untuk tenda yang didirikan oleh Raja Daud di Yerusalem sebagai tempat untuk menaruh tabut perjanjian, tabut Allah. Tabut perjanjian ditempatkan di Yerusalem sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang menjadi raja atas Israel. Tabut perjanjian menyatakan kehadiran Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, kehadiran Tuhan itu nyata dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Di dalam pondok Daud ada para pemuji dan penyembah Tuhan. Ada nyanyian syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Doa, pujian, dan penyembahan yang dinaikkan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau memulihkan, membangun kembali pondok Daud yang roboh. Tuhan sendiri yang akan membangun dan memulihkan. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil kita, umatnya, untuk ditetapkan sebagai alatnya dalam pondok Daud, sebagai rumah doa, sebagai tempat pujian dan penyembahan kepada Tuhan, sehingga itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi pondok Daud adalah tempat doa, pujian, dan penyembahan, serta tempat firman Allah berada. Inilah yang harus dipulihkan di dalam kehidupan umat Allah. Tuhan mau memakai umatnya sebagai rumah doa, sebagai pemuji dan penyembah Tuhan. Tuhan mau kita bersekutu, Tuhan mau kita mendekat, mencari hadirat Tuhan. Kita harus mencari Tuhan dan kekuatannya. Kalau umat Tuhan menjadi rumah doa, puji-pujian, dan penyembahan, maka Tuhan akan bekerja. Hal ini dapat kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 15 ayatnya yang ke-17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya. Semuanya ini
Kita dapat melihat apabila pemulihan dari Tuhan datang, maka segala bangsa akan mengenal Tuhan, Allah Israel. Kalau doa pujian dan penyembahan dari umat Tuhan dinaikkan, maka Tuhan sendiri akan bekerja, sehingga bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya akan mencari Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh akan menggerakkan hati Tuhan. Kita dapat melihat di dalam 2 Tawarik 7 ayatnya yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan. Sikap doa yang benar adalah dengan merendahkan diri, mencari Tuhan dan hadirat-Nya, berbalik dari jalan-jalannya yang membawa kepada dosa, sehingga kejahatan tidak boleh dilakukan umat Tuhan lagi. Tuhan mau memulihkan negeri umat-Nya, asalkan umat-Nya berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Sehingga Tuhan mengabulkan doa umat-Nya. Puji Tuhan. Rencana Tuhan mau menyelamatkan umat manusia. Tidak ada yang terkecuali. Banyak orang belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan yang hidup, sehingga mereka belum menerima keselamatan. Inilah tugas umat Tuhan, target Tuhan untuk memakai umat-Nya. Pertobatan besar terjadi kalau umat Tuhan mulai berdoa, hidup dalam pujian dan penyembahan, sehingga hati Tuhan tergerak untuk menyelamatkan banyak orang. Puji Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menyampaikan kabar keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Kabar keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Tadi kita sudah membaca bahwa Tuhan memakai Paulus dan Barnabas. Tuhan juga mau memakai saya dan saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa, terang firman Tuhan, sehingga bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus boleh menerima keselamatan. Puji Tuhan. Terang Tuhan harus terlihat dari cara hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau mereka melihat terang Tuhan, maka ada banyak orang, ada banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Sebab itu, kita minta Roh Kudus. Kita minta kuasa Tuhan menaungi kita, sehingga Roh Kudus memenuhi kita, sehingga kita dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan, Roh Kudus penolong kita, Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang memberikan keberanian kepada kita. Di akhir zaman, Tuhan akan bekerja. Banyak orang akan datang mencari Tuhan. Sebagaimana Yesaya 60 ayatnya yang kedua dan ketiga. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya
menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Puji Tuhan, inilah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, pagi hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi. Kiranya hamba berdoa bagi mereka yang akan beraktivitas, suami, istri, bahkan anak-anak, setiap keluarga. Hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Bagi mereka yang mempunyai pergumulan hidup, masalah ekonomi, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Masalah keluarga, Tuhan tolong. Masalah pekerjaan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan buka jalan bagi setiap pergumulan di dalam jemaat Tuhan. Mungkin pada saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Kiranya di dalam nama Yesus disembuhkan, dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus, disembuhkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti. Apapun permasalahan dan pergumulan mereka saat ini, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berikan kemenangan dan pertolongan di dalam nama Yesus. Berkati kami semua yang sudah mengikuti program ini. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, presiden, wakil presiden, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati kota kami ya Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan kuasa-Mu, dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.